wa sahbihi ajmain. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amana billah wa birsulih tawakkalna la haula wala quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa li jami'il anbiya wal mursalin wa awliya wa salihin khususan ila ruhi Syekh Mursyid Syekh Abdul Jabbar bin Abdul Malik, Syekh Mursyid Syekh Baharullah bin Ba'in wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Antallahu la ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadar Rasulullah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa Allahumma atina bi ilman nafi'a wa wasi' arzaqana wa hdina subul salam. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa zikir itu terdiri dari zikir zahir, zikir batin, dan juga zikir qadim. Di dalam zikir ada nafs, terbagi dua, nafsu, makna nafsu yang su dan nafsu yang khair. Di mana nafsu su adalah nafsu yang membimbing kepada keburukan, kejahatan, serta kemaksiatan. Sedangkan zikir khair, zikir yang baik, zikir hasanat, itu mengajak kepada kebenaran, membuka lapisan latifur rubbani, sehingga nafsu yang mengarah kepada bimbingan menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang lanjutan zikir dan nafsu, yaitu menurut pendapat Syekh Qasim Al-Halabi, berkata dalam kitabnya yang bernama Sirus Suluk. Sirus Suluk itu perjalanan suluk. Ada Sirus Salikin itu pengarang kitab Syekh Abdus Somad Al-Palembani dalam kitab Sirusnya yang membawa arah pengetahuan ilmu tasawuf.
Nah, kami dari Torekah An-Naqsabandiyah ya dibimbing oleh Tuan Guru Syekh Mursyid Syekh Abdul Jabbar bin Abdul Malik dalam latihan yang namanya pembinaan mental spiritual kita dengan jalan suluk. Apa sir suluk? Perjalanan rahasia. Suluk itu perjalanan, sir itu rahasia. Perjalanan ruhani, perjalanan hati, di mana hati itu dari 7 maqam dikatakan oleh Syekh Qasim Al-Halabi ini akan kita kaji dengan 7 maqam al-lataib, zikir lataib, zikir lataib, zikir yang terletak pada kolbu kita, pada ruh kita, pada sir kita, pada khafi kita, pada ahfa, pada kulit natikoh atau kulit natikoh, serta kulit jasad atau aklab dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki kita. Itu yang dibahas dalam ilmu pemahaman zikir menurut Torekoh An-Naqsabandiyah ya. Diamalkan oleh Tuan Syekh Bahuddin Muhammad Bahuddin An-Naqsabandi. Silsilah kita, silsilah dari ahli Torekoh itu Syekh Abdul Jabbar Malik, silsilah yang ke-34 ya. Sanad yang ke-34 sampailah kepada Rasulullah, wallahu a'lam ya. Maka Syekh Qasim Al-Halabi dalam sirus suluknya, perjalanan rohaninya itu menyatakan nafsu terbagi atas 7 bagian. Setiap nafsu ada baginya perjalanan 2 susu, 2 jari di bawah susu kiri kita, namanya nafsu amarah. Zikirnya namanya zikir qalbun, zikir hati, zikir batin. Kenapa? Kalau perjalanan itu orang-orang yang mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk Allah yang mustajabnya doanya setiap kali 17 kali dia memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, orang-orang yang diridhoi Allah, seperti orang-orang yang terdahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi, para aulia-aulia Allah yang terbimbing. Maka kita pun perjalanan kalbu kita untuk mendapatkan nur Islam, nur makrifat kepada Allah Ta'ala. Kita buka Al-Quran surah Az-Zumar ayat 22 yang menyatakan, afaman syarahullahu sadrahu lil Islam, lalu apakah orang-orang yang syarh, yang lapang dadanya, sadrahullahu, Allah lapangkan dadanya, itu hati lapang dadanya menerima tercurahnya anugerah iman, Islam, tauhid, makrifah di dalam dadanya. Maka dikatakan di sini fahuwa ala nurim mir rabbi, maka itu atas cahaya hidayah petunjuk dari Tuhannya. Jadi mendapatkan samroh, mendapatkan natijah, mendapatkan bimbingan hatinya dengan kelapangan memahami Islam. Tapi sebaliknya,
Jika dikuasai oleh nafsu amarah, maka orang itu fawailul lil qasiyati qulubuhum zikrullah. Lalu celakalah bagi hati yang keras membatu dalam mengingat Allah. Artinya mereka orang yang mengingkari, hatinya tidak lemah, tidak lunak, tidak lemah lembut, tidak terbuka hatinya dalam mengingat Allah, maka hatinya keras membatu. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah orang-orang yang tertutup hatinya. Itu adalah orang-orang yang dikatakan dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Maka nafsu, setiap nafsu bagi kita ada perjalanan qalbun kita. Letaknya di sini, ya. Ada tempatnya, ada baginya kelakuan dan ada baginya wirid dan ada baginya tujuan. Arti kita mengerti letak di kalbu kita ini dan perjalanan rohani kita menapak setingkat demi setingkat. Oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu tanjakan mukmin, Minahus Saniyah, oleh Syekh Sa'roni dalam kitabnya Minahus Saniyah, bagaimana 5 langkah perjalanan menuju Allah. Ada yang namanya perjalanan rohani. Perjalanan rohani itu beraneka ragam yang kita dapati apabila kita melakukan perjalanan rohani dalam pelaksanaan suluk. Dalam pelaksanaan suluk seperti tadi 10 zikir yang kita awali. Sebenarnya diawali dengan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah 10 kali. Namanya zikir 10. Ya, ditutuplah Allahu Akbar kabira sampai habis. Maka ditimbang isi dunia ini beratnya kalimat zikir 10 yang kita lakukan. Timbang isi dunia ini dengan perbandingan menyebut asma Allah dengan zikir 10 tadi, perjalanan rohani kita dengan mentasdikkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ditimbang isi dunia ini, maka lebih berat kalimat tauhid la ilaha illallah. Perjalanan tersebut ada alam baginya. Alam rohani kita, alam nasud, alam ruh, alam jasad, alam amsal, tapi saya tidak akan menjelaskan 7 alam tersebut. Ya. Ada tempat baginya, tempat bagi zikir qalbu, dan ada kelakuan perilaku kita. Apa perilaku kita dalam amalan tersebut sehingga terbimbing dalam nur iman, Islam, tauhid, ma'rifah, sehingga dengan wirid tersebut membersihkan kita dari penyakit-penyakit amarah, penyakit-penyakit yang membawa kepada keburukan. Maka nafsu yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah nafsu yang sangat condong kepada kejahatan. Condong kepada kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang dibimbing oleh 4, iblis, Hawa,
nafsu, syahwat, hubud dunia. Ini yang bersarang di lubuk hati kita, di bawah susuk kiri kita. Adanya syahwat, dikuasai syahwat, engkara murka, adanya hubud dunia, cinta kepada dunia, takut akan kematian, sehingga berbagai halal dan haram 4H hantam habis. Kenapa? Karena hubud dunia. Bersarang juga syaitan dalam tipu daya terhadap jiwa kita, hati kita, batin kita. Maka perlu sekali adanya penempaan iman, memahami tauhid, Islam secara syariatnya, mengetahui daripada fikih, ihsan, makrifat, tauhid, memahami daripada ihsan kelakuan, iman, Islam, ihsan, perjalanan itu, sehingga timbullah pengetahuan ma'rifatullah. Pengetahuan dalam arabtu rabbi bi rabbi, mengenal Tuhanku dengan Tuhanku, mengenal Allah dengan hidayah Allah, mengenal Allah dengan petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah bagaimana surah Az-Zumar ayat 22 yang kita katakan tadi, di mana kita adalah sadruhu lil Islam fahuwa ala nur mir rabbi. Kita orang yang yakin, beriman kepada Allah, sehingga terpancarlah pancaran, kalau kata Al-Farabi dalam ilmu filsafatnya, pancaran ke akal ke-12, tapi kita tidak belajar ilmu filsafat, kita mempelajari ilmu tauhid. Ya. Terpancarlah cahaya mir'atul haq, cermin kebenaran yang bersarang di lubuk hati kita, di mana di batin kita terdapatlah baitullah, rumah Allah. Di batin kita terdapatlah luh mahfuz. Luh mahfuz, papan tulis bahasa kitanya, rekaman-rekaman dari sejak kita mengetahui hingga akhir hayat kita, terekam terus-menerus dalam luh mahfuz pada batin kita. Tidak akan terisi penuh, walaupun dari kecil kita mengisi pengetahuan, tapi tetap itulah kedalaman, keluasan kolbu kita. Maka alamnya ada dalam alam kebendaan. Nafsu amarah, nafsu yang sangat condong kepada kejahatan, alamnya itu adalah alam kebendaan. Jadi kita katakan tadi, banyak kepada hubud dunia, cinta kepada dunia, berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia, sehingga takut mati. Contohnya diserang oleh COVID-19 kemarin, corona kemarin. Banyak sekali orang merasa ketakutan yang luar biasa. Ia merasa mampu mengatur gerak lahirnya saja dengan tidak ada sanksi apa-apa. Maksudnya dengan hubud dunianya dia mengatur kehidupannya tanpa ada aturan-aturan syariat, batasan-batasan atau himma dalam ilmu hadis arba'in, batasan-batasan yang ditentukan
Mereka bebas oleh kebut dunia. Contohnya 3T. 3 apa? 3 tahta, 3 ta kan? Tahta, wanita dan apa? Wanita. Nah, jalannya 4H. Halal, haram, hantam, habis. Tidak ada sanksi kecuali sanksi yang bersifat lahiriahnya saja. Memandang bagian luarnya saja. Ia bersifat jahil, bersifat kikir, bersifat takabur, bersifat loba, gemar berkata-kata yang tidak berfaedah, serta bersifat kejahatan. Nah, itu nafsul amarah yang menguasai diri kita. Bukan nafsu marah, bukan nafsu godop. Ya, amarah itu nafsu adanya rasa kebencian. Orang yang ada hatinya rasa kebencian maka tidak ditoleh oleh Allah di akhir hayat hidupnya maupun di yaumul mahsyar. Tahu maksudnya? Adi di hati kita nih nengok kawan lain benci, dek suka, dendam kesumat dan sebagainya. Itu tidak mendapatkan samroh natijah anugerah Allah. Suatu penyakit kebencian itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Maka bagaimana cara kita amarah mengikis penyakit-penyakit tersebut? Maka penyakit tersebut secara zahir perlu kita obati dengan cara mentasdikkan kalimat tauhid. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya mengingat Allah adalah kalimat zikir la ilaha illallah secara zahir kita. Secara zahir kita ucapan tersebut untuk membakar penyakit-penyakit tersebut, menanamkan ke dalam hati kita dalam ilmu lataib, zikir lataib, tarekat Naqsabandi, masukkan kalimah ismu zat. La ilaha illallah. Terasa, merasakan pukulan hati menyebut kalimah illallah, Allah di dalam hati kita. Berapa banyak? Kalau perjalanan suluk itu 5.000 kali. Allah. Perjalanan zahir kita nafi wal isbatnya itu 165 kali menurut Qadiriyah wan Naqsabandi. Tapi menurut amalan-amalan terserah mau berapa banyaknya. Kita melatih, membakar penyakit-penyakit tersebut. Sehingga menanamkan kalimat tauhid, nafi wal isbat secara zahir mengarah kepada batin kita, sehingga kalimat ismu zat yang tertanam di dalam batin kita, dalam jiwa kita. Apa ismu zat? Kalimah zikir Allah. Diawali dengan cara nafi wal isbat. Bagaimana cara melatihkannya? Kalau zahirnya itu kasar secara lahir, la ilaha illallah. Untuk prakteknya itu tarik napas, tahan napas, zikir nafi wal isbatnya di dalam tahan napas selama semampu kita berapa. Kalau di dalam mutiara tarekah Naqsabandi itu 10
kali menyebutkan la ilaha illallah dalam tahan nafas. Jenjang pertama. Jenjang kedua tarik 15 kali, tarik 21 kali sampai 25 kali. Lepas, latih terus menerus. Untuk apa tujuannya? Tujuannya sebagaimana kita mengkonsentrasikan pikiran kita, sehingga yang bergerak adalah hati kita. Karena hati kita adalah guru, syekh. Tubuh kita adalah murid, akal kita adalah saksi atau murad. Murad yang menyaksikan kalimat hati la ilaha illallah terpancar ke seluruh organ tubuh kita sehingga memasuki relung-relung dalam kolbu kita sampailah ke batang tubuh kita kalimat tauhid la ilaha illallah sehingga menuntaskan rasa amarah di dalam hati kita menuju nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Jadi intinya pada ungkapan kita pada pagi hari ini bagaimana cara mengelola perjalanan rohani kita adanya penyakit amarah kebencian, penyakit kebencian terhadap makhluk Allah kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara melatih jasad kita dengan zikir nafi wal isbat, zikir uluhiyat la ilaha illallah. Praktek pertama pelan, praktek kedua agak keras, praktek ketiga kembali kepada kelembutan. Jadi memuncak hawa-hawa panas dalam tubuh kita, terus kembalikan kesejukan hati kita dalam kalimat tauhid sehingga tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada zahir kita, tetapi pada hati kita melatihkan kalimat la ilaha illallah syir dalam hati. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai tuntas jasmani rohani kita yang terdengar oleh seluruh organ tubuh kita. Hanya terdengarlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Disaksikan oleh siapa? Murad akal kita menyaksikan bahwa jasad kita, organ-organ tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita bergetar hatinya menyebut kalimat la ilaha illallah. Sehingga dengan latihan tersebut terus akan menghidupkan rohani kita sehingga jasad kita menjadi beku. Artinya mati dirimu sebelum kamu mati. Jasadmu dimatikan, hidupkan rohani hanya semata-mata menyebut kalimah Allah. Asik dalam kalimah tersebut sehingga seolah-olah angin yang bersama kita, udara O2 yang bersama kita dengan ungkapan tauhid la ilaha illallah, darah yang mengalir dalam tubuh kita mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, batang tubuh kita juga menyebutkan kalimat la ilaha illallah, terasa yaitu mutu qabla mutu, mati diri sebelum kamu mati. Maka intinya pada nafsul amarah itu bagaimana kita menuntaskan rasa amarah tersebut dalam hati kita menuju
nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang mengajak yang buruk tentang oleh kebaikan. Tarikan yang buruk menuju kebaikan. Masih adanya talfik, yaitu adanya percampur adukan antara zahir dengan batin kita. Adi berkelahi bahasa kitanya. Nanti minggu depan kita lanjutkan pada nafsu lawamah. Maka pada nafsu amarah ini latihlah zikir nafi wal isbat tersebut, baru masukkan zikir ismu zat Allah, 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 sehingga dengan kalimah tersebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini perjalanan nafsu amarah dengan zikirnya nafi wal isbat. Wallahu a'lam. Oke? Siapa nak bertanya? Silakan. Paman nak bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Jadi dunia itu adalah cinta dunia. Ya. Macam mana COVID-19 itu? Pada COVID-19 itu banyak masjid yang ditutup pada hari Jumat dan termasuk ibadah haji diadakan. Tapi itu cinta dunia. Takut dengan COVID dan takut dengan Allah. Itu gimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi orang yang mengerti tauhid, hidup mati milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena adanya ikhtiar para ulama yang mengeluarkan fatwa, perlu adanya distansi, jarak. Bukan takut kepada kematian, tetapi ini ikhtiar. Adanya usaha bagi para ulama yang mengeluarkan ide-ide tersebut agar mencegah supaya kita berhati-hati, waspada. Maka bukan termasuk hubud dunia. Yang hubud dunia itu artinya dia pada komputer berlebihan sehingga dia nak keluar ngumpul makanan-makanan, dikumpul, dibeli, diborong gale-gale, takut lapar sebagainya. Nah, itu. Nah, pada dasarnya kalau yang namanya COVID itu ada semilir kesejukan yang membawa kematian itu ada. Bagi orang-orang yang beriman diambil oleh Allah nyawanya dengan ketenangan, tidak ada rasa ketakutan, tapi rasa ingin menghadap Allah. Ya. Contoh kami dalam pelaksanaan ibadah haji kemarin pada saat Arafah. Di Arafah itu pada malam harinya itu badai yang berlebihan sehingga tenda-tenda, kemah-kemah ada yang tercabut. Dan kita di bawah itu tiangnya besar, bergoyang. Kita yakin ada yang bersorak-sorak ketakutan. Kita tenang, kita hanya semata-mata karena Allah. Kalau tiang itu nimpa kita dalam keadaan kita Arafah, kita mati syahid. Bukan kita minta mati di sia, bukan. Tetapi kita janganlah gundah gulana, serahkan, la haula wala quwata illa billah. Kata Allah, belum sampai izinnya tidak akan terjadi. Begitu juga dengan COVID. Yang ditargetkan COVID itu misalkan sedunia ini 10.000 manusia yang wafat, tetapi yang meninggalnya 10.000 menjadi 100.000 yang wafat. Jadi berapa yang wafat ketakutannya? 90.000
umpamanya. Jadi itulah yang membuat kematian itu rasa ketakutannya, sehingga tidak ada rasa. Saya 3 kali kena COVID, ya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah, yakin baik semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, jadi pembicaraan tadi intinya itu adanya fatwa ulama distansi kemarin itu tujuannya adalah untuk berikhtiarnya kita sebagai umat manusia. Karena dalam ilmu tauhid ada orang yang jabariyah, ada yang qadariyah, ada kita yang ahlus sunnah adanya usaha ikhtiar atas izin Allah. Itu yang ditujukan dalam pemahaman COVID kemarin itu yang dikeluarkan fatwanya para ulama itu adanya ikhtiar kita sebagai manusia. Paham kira-kira? Nah, yang pertanyaannya bagaimana? Inilah yang akan terjadi pertanggungjawaban para ulama nanti di hadapan Allah yang mengeluarkan fatwa tersebut. Kamu telakan Al-Jumu'ah ayat 10. Tidak dilaksanakan sholat Jumat. Kita manusia biasa yang pahamnya para majelis ulama yang mengeluarkan fatwa. Maka para ulama yang mengeluarkan fatwa tersebut akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita ngikut baik. Paham? Karena kita tidak mengerti para ulama. Maka dia yang bertanggung jawab. Jadi para ulama bertanggung jawab apa yang dipatwakan kepadanya. Paham kira-kira? Jadi kita orang awam ikhtiar yang disampaikan ulama itu ulama yang bertanggung jawab. Karena kalau kita yakin, loh kenapa kita takut mati sehingga sholat Jumatnya ditutup satu kali, rela sampai kami satu kali. Ya Allah, berapa sedihnya kita tidak memuliakan kemuliaan di hari Jumat, pada hari Jumat hari utama. Nah, wallahu a'lam, nanti yang bertanggung jawab adalah majelis ulama yang akan bertanggung jawab di hadapan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pokok yakin baik kita. Nah, yang akan bertanggung jawab mereka. Oke, siapa nak tanya lagi silakan. Ya, silakan ingin tanya. Bebas pertanyaannya di luar Pak Andi, Pak Dr. Andi. Iya. Sir suluk tadi, perjalanan hati. Sir suluk itu perjalanan hati gitu ya. Iya. Hati ini kan ada perayaan perjalanan. Ada yang cabut, ya hati maksudnya ada yang berbuat dosa kan, adanya hayalan berbuat dosa, ada yang berbuat baik. Jadi apa kalau caranya untuk menghalangi perbuatan jelek itu dengan pikir itu tadi ya. Ya. Itu ya caranya. Itulah banyak berpikir dari. Iya. Jadi itulah keutamaan kita belajar ilmu tauhid. Pertama sekali menanamkan sifat-sifat ahsan, sifat-sifat yang baik sehingga mengarah kepada tujuan kita, condong kita kepada mengingat Allah. Uzkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kamu. Itu gunanya ilmu tauhid yang kita pelajari. Ya. Jadi ada yang namanya sifat tabi'i, kebiasaan lahiriah kita yang membawa kepada hayali. Hayali dalam ilmu rasa hayal terus. Jadi sir itu maknanya rahasia.
Rusnya itu asalnya as-suluk. Jadi as-suluk itu memaknakan arti secara makrifat perjalanan rohani, perjalanan jiwa, perjalanan batin untuk mengingat Allah. Al-Baqarah 152 uzkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka perjalanan-perjalanan itu kalau kita mengingat Allah dengan cara batin kita, hati kita, kata Allah, aku akan ingat dalam zatku. Maka kita diingatkan Allah dalam zatnya. Sehingga anta zakiru min qabli zakirin. Engkau ya Allah yang lebih dahulu yang mengingat makhluknya. Baru kita mengingat Allah. Padahal kan 15 sifat tapaman qadriyah apa itu ma'ani dan manawiyahnya kan ada Allah anugerahkan untuk kita dengan sifat apa itu doibnya, sifat mustahilnya. Jadi ada berapa? 30 kan? Aqaidnya itu yang tertanam di tubuh kita. Maka anta zakiru, Allah lebih dahulu mengingat kita, baru kita mengingat Allah. Maka ada gerak latif rabbani di dalam jiwa kita, itulah yang membimbing kita. Sehingga hayalan kita, rasa tabi'i yang kebiasaan yang keliru tersebut mengarah kepada mengingat Allah. Intinya kalau aku katakan tadi dalam ilmu tarekah Naqsabandi itu zikir ismu zatnya itu sebanyak 5.000 kali. Tunjang lidah ke atas, pinjam tasbih. Tak tasbih. Rapatkan gigi, rapatkan mulut, hanya telunjuk melatih. Atau gerak seperti kemarin seperti ini. Ini baru teorinya, ini baru praktek secara zahirnya. Untuk apa? Untuk menggerakkan supaya hati kita dari kotak ini menuju hati, menuju jantung kita, menyebut kalimah Allah. Bagaimana cara mempraktekkannya kalau di masjid seperti ini? Tapi jangan wae kalau lebay kan, kalau lebay berlebihan sehingga kawan-kawan cigek retak lah. Kalau lah terbiasa nih,